Hanya sayangnya kita selalu terlupakan ya, kalau kita bukan melupakan, tapi orang-orang yang prekonsepsi itu selalu terlupakan ya, karena tidak banyak juga pasien yang datang ke kita untuk merencanakan kehamilan. Kalau sudah hamil baru dia datang ke kita ya, itu yang terjadi seperti itu. Padahal tadi saya sampaikan ya, angkanya meningkat ya, terutama ini kalau kita lihat ya, type 1 dan juga type 2 ya. Nah, angka di Indonesia, ya mungkin ini data ini juga disampaikan Prof. Noroyono kemarin, bahwa angka ini meningkat tahun ke tahun. Secara umum ya, DM berdasarkan diagnosis dokter itu meningkat dari 1,5 ke 2% ya. Kemudian kalau berdasarkan pemeriksaan darah, ini bahkan naiknya cukup tinggi ya, sekitar 6,9 sampai 8,5%. Nah, bagaimana dengan DM pada kehamilan? Ya, secara umum data ini belum ada ya secara umum di Indonesia. Tetapi ini hanya sekedar kami sampaikan suatu penelitian yang kami lakukan di puskesmas, 10 puskesmas di Jogja, dari 383 ibu, dan kemudian yang berhasil kita lakukan pemeriksaan glukosa tolerance test itu sebanyak 364, ternyata 35% itu mengalami hiperglikemia. Dan kemudian setelah dilihat kembali, yang JDM itu ada 32,7%. Jadi peningkatan glukosa darah pada kehamilan yang terjadi hanya pada kehamilan itu 32,7%. Dan yang mempunyai riwayat DM sebelumnya itu sekitar 2,5%. Angka ini luar biasa. Artinya satu dari 3 orang ibu hamil itu mengalami hiperglikemia. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ya tentunya selalu kalau ada suatu penyakit kita harus melihat risk factors-nya. Ya, jadi ada faktor-faktor risiko yang bisa kita kendalikan, tapi ada juga yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, yang kita bisa kendalikan itulah yang menjadi sasaran kita. Andai saja ibu itu datang pada kita sebelum kehamilan, tentunya akan lebih baik lagi karena kita terus bisa mengelola dulu, ya memperbaiki dulu, baru kemudian hamil gitu. Nah, mekanisme terjadinya kenaikan glukosa darah sebenarnya itu adalah suatu mekanisme yang fisiologis, oleh karena ada perubahan hormon, terutama hormon-hormon yang dihasilkan oleh plasenta, yang ternyata dia akan mengganggu fungsi dari insulin, ya, sehingga glukosa darah tentunya akan meningkat. Dan glukosa ini bisa masuk pada janin, ya, dia bisa melewati sawar plasenta. Tetapi insulin tidak, ya. Insulin tidak, sehingga nanti ada ekses glukosa yang berubah menjadi fat sehingga bayi itu bisa isi makrosomia. Kemudian glukosa yang ada dalam darah janin itu akan menyebabkan pankreasnya janin menghasilkan insulin sehingga terjadi kita sebut sebagai fetal programming. Ada epigenetic modification sehingga nanti bayinya gitu, akan mempunyai insulin yang banyak. Begitu lahir dia nggak punya asupan glukosa lagi, sehingga terjadilah hipoglikemia pada saat lahir. Itu juga berbahaya untuk bayinya. Dan later life ini juga akan mempunyai kemungkinan menderita DM, obesitas pada masa childhood atau bahkan pada usia dewasa nanti, ya. Jadi kita harus berusaha menghentikan ini, ya. Nah, ini adalah dampak dari JDM baik pada ibu maupun pada bayinya, ya. Kita bisa lihat dari mungkin kongenital anomali, keguguran, ya. Kadang-kadang kalau ada keguguran berulang, kita lupa, kita nggak periksa gula darahnya atau glukosa toleransinya, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama karena ternyata tidak hanya bahwa kalau dia punya JDM nanti anaknya bisa JDM juga gitu, ya. Dan ada beberapa penelitian yang mengatakan hanya dengan mengubah lifestyle, ya, dan juga mengelola makan, ya. Jadi ada istilahnya pembatasan jam-jam tertentu untuk makan, fasting
fasting, kan lagi musim ya untuk menurunkan berat badan pakai fasting diet gitu. Kemudian juga dengan melakukan pemberian exercise tertentu, ternyata ya ibu-ibu yang tadinya secara genetik punya diabetes type 1 itu anaknya bisa free atau turun risiko untuk mendapatkan diabetes type 1 lagi ya. Nah, simptomnya sama antara ibu hamil dengan ibu yang tidak hamil ya. Gampang haus, kemudian lapar terus, kemungkinan kenaikan berat badannya tidak optimal, itu bisa terjadi ya. Karena ciri khasnya sama ya. Bagaimana kita melakukan tesnya? Nah, sebenarnya ini kalau kita bicara tentang prekonsepsi, kita harus melakukan screening dulu ya. Screening berdasarkan apa? Berdasarkan faktor risiko ya. Apakah memang orang tersebut atau seorang ibu itu mempunyai predisposisi untuk menderita JDM ya. Atau dia sebenarnya punya diabetes tapi tidak tahu. Nah, ini harus dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian yang type 2 itu tahu ya bedanya type 1 sama type 2 ya. Kalau type 2 itu yang didapat gitu, yang didapat entah itu oleh karena lifestyle-nya atau mungkin ada gangguan sehingga terjadi gangguan metabolic syndrome ya. Itu yang type 2. Kalau type 1 dia sudah dari awalnya dia sudah punya keluarga yang mempunyai JDM. Nah, ini sebenarnya yang paling bagus ya, kita lakukan tes ya. Tesnya bagaimana, diagnosisnya seperti apa, saya kira tidak perlu saya bacakan, kita semua sudah tahu ya. Nah, andai kata ibu yang sebelum hamil sudah datang, ini sudah direkomendasikan oleh American Diabetes Association. Ini saya update di tahun 2022 yang keluar baru tahun ini. Itu harusnya sudah ada konseling gitu. Harus ada konseling, kemudian kalau dia kemudian sudah menikah, ini kita harus memberikan konseling KB juga seperti yang disampaikan kemarin oleh Dr. Yudianto ya, untuk memperbaiki glukosa indeksnya dulu, baru kemudian dia hamil ya. Kalau tidak diperbaiki, tadi kita sudah tahu ya perubahan fisiologisnya apa yang terjadi, jadi akan memperberat kondisinya ya. Kemudian tadi mungkin sudah kita bisa lihat ya bahwa pemeriksaannya bisa dengan HbA1c, bisa pakai fasting glukosa ya, kemudian bisa pakai at random atau pakai glukosa tolerance test. Jadi yang memang yang paling baik itu HbA1c ya, tapi tidak di semua rumah sakit itu mempunyai ya. Tapi kita bisa lihat sebenarnya dengan menggunakan paling nggak gula at random sebagai screening itu masih ada tempatnya ya. Jadi targetnya adalah HbA1c-nya itu di bawah 6,5 ya. Kemudian ini juga sama, kalau dia sebelumnya sudah punya type 1 atau type 2 diabetes ya, ini harus dilakukan ya pemeriksaan lebih baik lagi. Pokoknya intinya harus sampai dengan target glikemik yang kita anjurkan, bahwa di bawah berapa kira-kira yang tahu? 90, 95, 96, 92. Kalau kita bilang targetnya itu nanti kita lihat ya. Oke. Kemudian juga sama bahwa pasien-pasien yang memang mempunyai faktor predisposisi atau sebelumnya sudah terdiagnosis type 1 atau type 2, kita harus memberikan konseling dengan baik kemungkinan yang terjadi selama kehidupannya maupun nanti kalau dia hamil ya, itu harus kita perhatikan. Nah, bagaimana melakukan tes JDM ya? Nah, ibu hamil harus dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan gula darah 1 kali pada saat dia pertama kali datang. Kalau dia sudah kita lihat ada kenaikan gula darah atau HbA1c-nya lebih dari 6,5, kita harus masuk klasifikasikan dia sebagai DM dalam kehamilan atau JDM
ya. Tapi kalau dia tidak, dia harus mempunyai kesempatan untuk memeriksakan gula darah lagi di umur kehamilan 24 sampai dengan 28 minggu. Ya, karena ini adalah kenaikan glukosa terbanyak pada saat kehamilan. Nah, kalau dia betul-betul oleh karena JDM, nanti di umur kehamilan ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 6, ya, tapi di 12 minggu harusnya gula darahnya sudah kembali normal. Karena secara hormonal dia sudah mulai hilang ya, perubahan hormonnya sudah kembali ke normal lagi, harusnya glukosa darahnya juga akan kembali normal. Ya. Nah, kemudian glycemic target pada kehamilan itu seperti apa ya? Kita lihat di sini bahwa kalau menggunakan fasting plasma glucose itu di bawah 95 mg per desiliter. Kalau Bapak Ibu nanti lihatnya dengan menggunakan glukosa puasa, 1 jam itu harus di bawah 140 dan yang 2 jam itu di bawah 120. Jadi ini yang harus dicapai selama kehamilan untuk meningkatkan luaran ibu maupun luaran bayinya. Ya. Nah, ini kalau ada tanda A atau B atau C atau E, A itu berdasarkan evidence yang levelnya paling tinggi, baik itu systematic review maupun RCT ya, design RCT. Kalau B itu bisa evidence-nya yang prospektif cohort ya, jadi well design cohort. Kemudian kalau C itu agak sedikit lebih rendah, yang paling rendah. Kalau E berarti belum ada evidence-nya, sehingga itu adalah expert opinion atau grup dari Diabetes in Pregnancy Group yang membuat ya. Kemudian kita lihat lagi rekomendasi yang berikutnya. Kalau menggunakan HbA1c ya, ini kita lihat ya, targetnya adalah ya di antara 6 sampai 6,5, yang di bawah 6 itu yang paling optimal ya. Kemudian kalau sekarang kita pada treatmentnya, apa yang bisa kita lakukan? Pada prinsipnya ada 3. Yang pertama adalah lifestyle change, kedua adalah medical nutrition therapy, yang ketiga adalah drug treatment ya. Yang dianjurkan adalah insulin ya. Oke, kita lihat. Nah, lifestyle change apa yang bisa kita lakukan? Ini kalau kita lihat ini berapa ininya A berarti systematic review sudah mengatakan ini yang paling baik. Harus kita lakukan, kita konseling pada pasien-pasien kita ya. Nah, kalau kemudian pokoknya ini pasien sudah terdiagnosis, kita harus melakukan lifestyle change yang terdiri dari physical activity, weight management, dan juga medical nutrition therapy. Nah, physical activity ini 30 menit per hari ya. Bisa lihat di sini walking ya, kemudian naik sepeda tapi yang stationer ya, jadi jangan di luar bahaya. Kemudian low impact aerobic termasuk yoga dan juga berenang ya. Kemudian medical nutrition therapy. Nah, ini mungkin kadang-kala kita tidak punya waktu untuk melakukan survei konsumsi ibu hamil ya. Sebenarnya simple, tapi kadang-kala saat kita mengkonversi menjadi kalori, kalau saya pribadi, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ahli, saya nggak mampu gitu ya untuk mengkonversi itu semua, sehingga saya minta tolong dietitian ya. Karena apa? Karena yang diharapkan ini kira-kira 175 karbohidrat dan dari protein itu 71 gram, kemudian fibernya 28 ya, dan kenaikan berat badan seperti itu. Jadi yang perlu diingat, mungkin kemarin ini saya juga melihat fenomena kita itu seringkali kalau ada pasien-pasien dengan kemungkinan IUGR itu kita beri makanan atau pil suplemen tambahan. Betul nggak? Apa yang Bapak Ibu anjurkan? Asam amino protein. Ada lagi? Kalau
ada pasien datang ke kita curiga adalah mungkin IgR. Ada lagi mungkin dari sebelah sana? Nggak ada? Ya, protein tidak salah. Jadi karena low protein itu bisa menyebabkan SGA yang berisiko jadi stunting. Nah, tugas kita juga bukan hanya untuk ibu hamil, mencegah stunting juga. Tapi kalau kita memberikan protein tanpa kita tahu berapa konsumsi protein per harinya dari ibu hamil, itu ternyata akan meningkatkan risiko SGA lagi. Jadi protein itu punya U-shape risk terhadap kejadian SGA. Kalau dia kurang, SGA. Kalau lebih, SGA. Padahal SGA bukan oleh karena hanya kekurangan protein. Ya toh? Banyak faktornya. Jadi hati-hati pada saat memberikan protein. Jadi protein hanya boleh diberikan 25% dari seluruh kalori yang diterima ibu setiap harinya. Artinya apa? Kita harus tahu berapa kalori yang dikonsumsi ibu per hari dan berapa protein yang sudah dikonsumsi oleh ibu. Dia kurang apa enggak? Kalau enggak, jangan beli macam-macam asam amino lah, apa tuh namanya, albumin yang dalam bentuk macam-macam itu, hati-hati. Alih-alih kita mau memperbaiki SGA, tapi bisa malah menambah, ya. Jadi ini sekedar intermezzo. Kemudian weight gain management juga sama, ini sesuai dengan berat badan ibu atau BMI kalau ada ya sebelum dia hamil ya. Nah, mengenai insulin ini memang merupakan first line ya. First line dari terapi drug. Kalau misalnya dengan lifestyle, kemudian medicated nutrition tidak berhasil ya. First line-nya adalah insulin ya. Baik itu untuk type 1 maupun type 2 ya. Karena apa? Karena insulin tidak bisa, tadi saya sampaikan, tidak bisa masuk ke bayi, tidak bisa melewati sawar plasenta, barier plasenta tidak bisa. Nah, metformin dan glyburide ini boleh diberikan, tetapi tidak boleh menjadi first line, ya, karena dia akan melewati sawar plasenta, ya. Kemudian kalau misalnya tadinya PCOS, gitu, kan terapinya metformin tuh. Nah, ini metformin harus segera dihentikan, ya. Nah, memang metformin ini masih pro dan kontra. Ada yang bilang nggak apa-apa, ya. Ada yang bilang boleh, ya. Dan ada yang bilang tidak boleh. Ini memang harus didiskusikan dengan baik pada pasien, karena metformin punya keuntungan dan juga punya kerugian, ya. Dia bisa mengelola glycemic index, tapi dia juga mempunyai bahaya. Ini saya ambilkan dari suatu cohort study 2022 juga, baru saja ya. Kita lihat bahwa ada adverse event yang terjadi ya. Dia akan meningkatkan risiko SGA ya dibandingkan dengan insulin ya. Kemudian dia juga kalau dikombinasi metformin dengan insulin, ini malah menyebabkan atau meningkatkan risiko LGA ya, preterm birth ya, hypoglycemia ya. Nah, jadi masih kontroversi. Artinya kalau bisa insulin, kalau tidak bisa harus metformin, silahkan ya, karena memang masih pro dan kontra. Antara satu penelitian dengan penelitian yang lain itu berbeda ya. Kemudian, nah, salah satu faktor risiko preeklamsi adalah diabetes ya, sehingga kita harus mengelola pasien ini dengan baik agar tidak menjadi preeklamsia ya. Tadi disampaikan oleh Dr. Herman ya, bagaimana preeklamsia pada kehamilan. Jadi pemberian low dose aspirin itu dianjurkan, termasuk pemberian kalsium 1,5 sampai 2 gram. Rekomendasinya semua A ya. Kemudian ada beberapa obat ya, kita lihat bahwa kalau dia hipertensi ya, blood pressure yang kita harapkan itu terjaga di antara 110/135/85 ya. Kemudian potensial teratogenic medication ini juga harus kita hentikan, termasuk
inhibitor dan angiotensin reseptor blocker statin ya. Nah, postpartum selesaikah tugas kita? Belum ya. Jadi kita masih harus mengawasi ya bahwa insulin resistance itu menurun sangat drastis. Jadi kalau kita sudah memberikan insulin, kita harus segera mengadjust ya. Dianjurkan di sini ya kadang-kala sampai dengan roughly half of the pregnancy requirement ya dalam beberapa hari postpartum. Jadi kalau punya JDM segera periksa kembali karena mungkin kita harus mengukur lagi kebutuhan insulin yang harus kita berikan pada ibu postpartum. Kontrasepsi sama dengan waktu prekonsepsi tadi harus kita berikan konseling ya untuk bisa menunda kehamilan berikutnya sampai dengan glycemic index-nya tercapai ya. Nah, tadi yang saya sudah sampaikan 4-12 minggu postpartum harus kita cek kembali. Kalau dia memang benar JDM harusnya sudah kembali normal ya. Kemudian saya kira ini sudah sama ya. Dan orang-orang dengan JDM harus diperiksa kembali. Kita beri advice bahwa dia harus memeriksa gula darahnya at least every 3 years. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan diabetes type 2 itu besar ya. Kemudian ini juga sama ya, preconception screening kalau dia ingin hamil lagi nanti ya. Dan tentunya kita harus juga memperhatikan bahwa diet ya pada saat laktasi itu kan sangat dibutuhkan karena secara umum nutrisi pada ibu menyusui itu kebutuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan. Tapi kita jarang aware tentang itu. Kita hanya berikan suplementasi pada saat hamil. Setelah hamil, goodbye, gitu kan? Kita anggap kita sudah selesai tugas kita, tapi ternyata tidak ya. Nutrisi masih dibutuhkan, apalagi untuk pasien-pasien dengan JDM yang harus kita kelola. Ya, antara kebutuhan dan juga antara pengelolaan glycemic index-nya. Jadi saya kira itu ya, cuman sayangnya sebenarnya program ini sudah dicanangkan pemerintah tapi hanya berjalan di puskesmas. Ya, di puskesmas pun kadang-kala ya tidak diulang kembali di 24-28 minggu, hanya pada saat pertama dia datang. Nah di rumah sakit atau AMC pada SPOG malah banyak yang terlupa untuk memeriksa ini. Ya. Jadi minimal 1 kali Bapak Ibu harus mengirim pasien-pasien itu ke puskesmas minimal ya untuk melakukan screening gula darah. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ini tanya jawab.